Selamat pagi Opa Oma. Kita jumpa lagi di Zoom meeting Usia Indah. Persekutuan pagi ini kita akan mulai dengan pujian Kini Saatnya. Kita akan nyanyikan dalam bahasa Indonesia lebih dahulu. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Chủ在即是歌，我们站在祭坛前，因上帝至高圣洁，记述在这里。我们高举着双手赞美敬拜他，因上帝至高圣洁居所在这里。我们来到圣洁宝座前，一边这边是一同来敬拜他，起来赞美主耶稣，我们来到这高圣洁宝座面前。Mari Bapak Ibu, Oma-oma, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami sangat besar, lebih tinggi dari langit biru, dan kebaikan-Mu yang kami rasakan juga lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan sehingga Engkau mau menebus kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami bersama-sama bersekutu melalui udara, sekalipun kami tidak bersama-sama, tetapi Engkau selalu kami rasakan bersama kami. Bapa, berkatilah persekutuan kami ini, supaya Tuhan kami lebih dekat lagi kepadamu, dan kami juga dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
Berikanlah pertolongan kepada kami, sehingga kami dapat mengisi masa tua kami ini lebih mencintai-Mu, lebih dekat lagi kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga akan menaikkan pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau?我深感随你的心是大爱，奇妙大爱高过蔚蓝今天。你的大爱明显地表突出，一点更高比海洋更深。我心领受主你来的祝福，何等浩大，令我高声难止。我心中来也为真相祷过，你已被这一切属于我。上帝啊，我何等卑微，是你眼中的动人。当用什么来报答我救主？唯有赞美和敬拜你。上帝啊，我何等卑微，是你眼中的动人。当用什么来报答我救主？唯有赞美和敬拜你。Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 6. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. 诗篇第103篇，第1节到第6节。我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱的和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，医治你烦忧、烦恼、寒痛。耶和华施行公义，为一切受气的人伸冤。 Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mari kita akan menyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Opa Oma, kita mau merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Mari kita memperhatikan akan ayat firman Tuhan. Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan.
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan sekali lagi. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih kalau kesempatan hari ini kami boleh membuka akan kebenaran firman Tuhan. Kami telah membacanya sebentar, kami akan merenungkannya tentang bagaimana berharganya kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami punya sikap yang benar di dalam menyikapi akan pertolongan Tuhan dan juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami syukur dan kami berdoa. Amin. Baik, Opa Oma yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam mata seorang ahli, maka dia dapat melihat dengan jeli apakah sesuatu itu membawa suatu hal yang berharga atau suatu hal yang biasa-biasa saja, atau mungkin malah tidak membawa manfaat. Misalnya, bagi kita, semua logam yang berwarna kuning berkilauan mungkin kita akan katakan emas, dan bisa saja kita tertipu ketika membayar mahal akan logam yang berwarna kuning itu. Tetapi bagi seorang ahli peremasan, dia dapat melihat kadar daripada emas tersebut dan menaksir berapa harga yang sesungguhnya daripada emas tersebut. Demikian juga halnya dengan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah. Mungkin bagi kita itu adalah sampah yang menjijikkan, yang bau, sarang kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Tetapi bagi seorang ahli daur ulang, sampah dapat dijadikan sebagai suatu hal yang dapat diubahnya menjadi suatu hal yang berguna, yang juga bisa diubahnya, ada istilah mengubah sampah menjadi emas, ya. Nah, saudara, dia dapat membedakan mana sampah yang dapat didaur ulang, yang dapat di-create atau diciptakan menjadi lebih baik, dan mana yang betul-betul adalah sampah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka terlebih lagi bagi mata Tuhan, ya, siapa diri kita? Diri kita dikatakan berharga di mata Tuhan. Amin. Setiap diri kita adalah berharga di mata Tuhan. Bicara tentang mata Tuhan, maka mata Tuhan adalah yang dapat menembus sampai kedalaman hati manusia. Kalau kita mungkin ketika melihat saudara kita, bahkan mungkin pasangan kita, kita hanya bisa melihat di dalam apa yang dia tampilkan, perbuat di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakannya, apakah perbuatannya bertanggung jawab, atau perbuatannya itu dia baik terhadap kita, atau lain sebagainya. Tetapi lebih jauh, yaitu kedalaman hatinya, tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Bahkan mungkin ada orang yang sudah menikah bertahun-tahun, tetapi ternyata masih ada menyimpan sesuatu dalam hatinya, yang mana pasangannya, mungkin juga anaknya, cucunya tidak mengetahui rahasia yang ada di dalam hatinya. Nah, saudara, tetapi mata Tuhan tidak demikian. Mata Tuhan dikatakan dapat menembus sampai kedalaman hati. Bahkan firman Tuhan katakan, mata Tuhan itu mengamati dengan cermat. Ya, kata dengan cermat itu artinya tidak ada satu bagian yang terlewatkan oleh Tuhan. Semuanya diketahui, dipantau, disaksikan oleh Tuhan. Dan dikatakan juga mata Tuhan itu mampu menguji, ya, menguji apa yang dilihatnya itu. Nah, saudara, itu berarti tidak ada satupun yang tidak dapat diketahui oleh Tuhan. Tak ada satupun yang dapat ditutup-tutupi daripada pandangan mata Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita belajar mata Tuhan sesungguhnya luar biasa. Nah, yang kedua, mata Tuhan juga dikatakan terhubung dengan hatinya. Ya, mata Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari hatinya, yaitu hati yang selalu berbelas kasihan kepada manusia.
maka itu dapat terpancar ketika apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita itu juga adalah penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan yang dikatakan melebihi daripada murkanya atas dosa dan kesalahan kita. Memang Tuhan tidak main-main terhadap dosa. Dia murka terhadap ketidaktaatan manusia, ya, pemberontakan manusia kepada Tuhan. Tetapi berkat Tuhan, kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan jauh lebih besar daripada murkanya bagi kita. Nah, oleh karena itu dikatakan mata Tuhan terhubung dengan hatinya. Nah, saudara, kadang-kadang manusia apa yang dilihatnya tidak terhubung dengan hatinya. Dia hanya melihat, oh ya sudah, rasain deh itu perbuatan kamu. Ya, dia tidak bisa menghubungkan bagaimana ketika apa yang dilihatnya itu, bagaimana menghubungkan dengan hati yang penuh kasih dan untuk bisa merangkul, bisa memulihkan, bisa menolong daripada orang yang dalam pergumulan kesulitan. Tapi Tuhan tidak demikian. Mata Tuhan sekali lagi terhubung dengan hatinya. Yang berikutnya dikatakan, mata Tuhan itu juga dapat melihat di sekeliling kita. Dan mata Tuhan dapat melihat jauh ke depan. Kalau kita mungkin terbatas pandangan matanya, di dalam ruangan ini saja kita dapat hanya melihat sebatas tembok-tembok yang ada. Di luar daripada itu, apa yang terjadi kita tidak tahu. Bahkan 1 inci pun di luar daripada tembok ini kita tidak bisa tahu. Tapi Tuhan mengetahui apa yang ada di sekeliling kita dan apa yang ada di depan kita. Oleh karena itu, kita yang berlindung kepada Tuhan tidaklah perlu khawatir atau takut sedikit pun. Karena ada Tuhan yang melihat segala kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para kaum yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, yang kita mau renungkan pada hari ini adalah bahwa kita sebagai lansia berharga di mata Tuhan. Itu harus kita tanamkan, ingat selalu dalam hati kita. Meskipun mungkin terkadang orang di luar sana, bahkan mungkin keluarga kita, secara langsung tidak langsung, mungkin ada satu pemikiran, wah, sudah lansia, apalagi yang bisa diharapkan. Terkadang mereka menganggap kita kurang berharga, ya. Tetapi di mata Tuhan kita selalu berharga. Bahkan di saat diri kita sekalipun meragukan diri kita, terkadang ada orang yang merasa ketika sudah dirinya mencapai usia tertentu, merasa tidak lagi berarti. Tapi ketahuilah, di mata Tuhan kita selalu berarti. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau kita belajar. Keberhargaan kita di mata Tuhan itu ditunjukkan dengan 3 perbuatan Tuhan yang dilakukannya dalam hidup kita. Apa saja itu? Kita akan belajar pada sore hari ini ya. Keberhargaan kita di mata Tuhan ditunjukkan dengan 3 perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, dikatakan keberhargaan kita di mata Tuhan membuat Tuhan memuliakan kita. Tuhan dikatakan memuliakan kita. Mungkin sampai di sini kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan memuliakan kita? Bukankah kita yang harusnya memuliakan Tuhan? Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi katakan, engkau berharga dan mulia. Tuhan memuliakan kita. Nah, mari kita pahami dulu apa kata mulia dalam terjemahan Alkitab versi yang lain. Yang pertama, kata mulia itu bisa diterjemahkan menghargai. Berarti ketika Tuhan menganggap kita mulia, Tuhan menghargai setiap diri kita. Amin. Tuhan menghargai kita. Apa bukti Tuhan menghargai kita? Salah satunya adalah dengan memberikan kita waktu. Ya, nah coba kita pernah nggak renungkan bahwa waktu yang kita jalani adalah bentuk Tuhan menghargai diri kita. Kalau Tuhan tidak menghargai kita,
maka Tuhan tidak akan memberikan waktu lagi kepada kita. Dalam arti di mana kita tidak ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bahkan mungkin jauh ketika manusia pertama Adam Hawa jatuh dalam dosa, langsung dihukum semuanya, selesai kemanusiaan. Betul nggak? Tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya tetap menghargai manusia dengan memberikan waktu kepada manusia, supaya di dalam waktu itu manusia bisa belajar mengenal Tuhan, belajar mengikut Tuhan, dan belajar untuk melayani Tuhan. Nah, disitulah kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kita waktu. Berarti Tuhan masih senantiasa memberikan penghargaan pada kita, kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, kata mulia itu juga berarti dihormati. Nah, bagaimana Tuhan dikatakan menghormati kita? Siapa yang dihormati oleh Tuhan? Saya akan bacakan dari Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 firman Tuhan berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Nah, jadi kita melihat di sini, siapa yang dimuliakan Tuhan, siapa yang dihormati Tuhan adalah mereka yang mengikut Tuhan Yesus dengan setia dan melayani Tuhan Yesus dengan setia. Jadi kalau kita dikatakan adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan, maka marilah kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan Yesus dengan penuh kesetiaan. Meskipun mungkin secara fisik kita terbatas, secara kemampuan kita mengalami penurunan, tetapi hati kita jangan sampai menjadi letih dan lesu. Mari kita terus membiarkan hati kita dibakar oleh Tuhan. Dikatakan menjadi tua itu bicara soal usia, tetapi semakin berapi-api di dalam Tuhan itu adalah pilihan. Amin. Mungkin kita nggak bisa menolak usia kita bertambah, tapi kita bisa tetap memilih untuk tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian, kata mulia juga berarti bernilai. Setiap diri kita adalah bernilai di mata Tuhan. Dan apakah Opa Oma tahu seberapa nilai kita di mata Tuhan? Nilai kita adalah senilai darah Tuhan Yesus Kristus yang agung, mulia, yang tak terbayarkan oleh apapun. Ya, berarti kita sungguh berharga di mata Tuhan. Dan yang terakhir di bagian pertama ini dikatakan mulia artinya kita diindahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini suatu hal yang sangat memberikan sukacita, memberikan damai. Coba bayangkan seandainya hidup kita tidak diindahkan. Jangankan diindahkan Tuhan, tidak diindahkan oleh pasangan aja, kira-kira bagaimana kita? Sedih apa enggak? Kecewa atau enggak? Bergumul atau enggak? Tentu kita akan uring-uringan, betul? Ketika pasangan kita atau mungkin anak kita atau keluarga kita, orang terdekat kita tidak mengindahkan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan senantiasa mengindahkan kita. Artinya Tuhan peduli. Bahkan di saat orang terdekat tidak peduli, Tuhan tetap peduli. Dan Tuhan selalu menyiapkan waktunya untuk mendengarkan kita, mengindahkan apa pergumulan hidup kita. Tuhan gak pernah bilang, pergumulan kamu terlalu kecil, gak usah terlalu baper lah, gak usah terlalu lebay lah begitu. Tidak. Ya, Tuhan selalu mau dekat dengan setiap anak-anaknya. Nah, saudara, Opa Oma yang Tuhan, itulah arti daripada Tuhan memuliakan kita. Nah, karena Tuhan sungguh memuliakan kita, maka apakah kita menghargainya sehingga kita layak untuk dimuliakan Tuhan? Yaitu dengan hidup kita
terus-menerus, ya, bersyukur kepada Tuhan, tidak memurahkan anugerah Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan, baik lewat pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, serta perkataan kita. Itu bentuk kita bersyukur karena Tuhan memuliakan kita. Ya, kita kembalikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, ada beberapa cara kita memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita bisa memuliakan Tuhan dengan menampilkan atau menjalani satu hidup yang puas kepada Tuhan. Amin. Apakah atau siapakah orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini? Siapakah orang yang paling kaya dalam dunia ini? Adalah mereka yang bisa merasa puas. Ya. Kenapa orang masih terus bekerja siang malam, banting tulang, bahkan sampai menyiksa diri sedemikian rupa? Padahal hartanya sebenarnya sudah cukup dimakan, mungkin 1-2 keturunan tidak akan habis. Adalah karena ketidakpuasan yang ada di dalam diri. Sehingga selalu merasa kurang, dan akhirnya saudara kandung daripada tidak merasa puas adalah apa, saudara? Yaitu tidak mengucap syukur. Karena merasa tidak terpuaskan, maka dia tidak bisa bersyukur. Hidupnya selalu mengeluh. Ya. Nah, disinilah terkadang ada keluarga-keluarga yang merasa berat di dalam merawat daripada orang tua yang yang selalu mengeluh. Jangankan keluarga, sahabat saja kalau selalu mengeluh, kira-kira kita suka nggak deket-deket? Ya, awal-awalnya kita mungkin ada perhatian, ya. Tapi lama-lama kalau diperhatikan, kok jadi tabiatnya tidak baik, selalu mengeluh, tidak ada satu ucapan syukur kepada Tuhan, ya, selalu melihat kekurangan, selalu melihat hal-hal yang negatif, ya, tidak bisa melihat kesempatan dalam kesempitan, selalu melihat kesulitan di tengah kesempatan. Tentu akan sangat melelahkan bergaul dengan orang yang suka mengeluh, ya. Nah, oleh karena itu kita harus perbaiki diri kita. Mari kita jadi pribadi yang puas dengan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Ya. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, ya, yang menyaksikan daripada firman Tuhan pada hari ini, tak ada hal lain yang paling membahagiakan hati kita selain kita beribadah kepada Tuhan. Arti ibadah sendiri itu artinya apa? Mendekat kepada Tuhan. Ya, mendekat kepada sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nah, mari kita beribadah pada Tuhan. Terlebih lagi ketika Tuhan sudah bukakan kembali kesempatan kita bisa beribadah. Setelah sekian tahun kita sudah mengalami bagaimana sulitnya beribadah karena terhalang oleh pandemi COVID. Tapi hari ini kita bisa beribadah, mari kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Nah, kemudian kita bisa memuliakan Tuhan juga dengan menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti ada rencana Tuhan yang mau dikerjakannya dalam hidup kita. Persoalannya kita memahami atau tidak dan menjalani atau tidak rencana Allah itu dalam hidup kita. Ya. Paling tidak kita masih bisa mendoakan akan keluarga kita. Kita bisa masih membantu daripada apa yang bisa kita bantu kepada keluarga kita. Kita masih bisa melakukan pelayanan. Kita masih bisa bersaksi. Kita masih bisa melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Kapan perbuatan atau rencana Tuhan itu selesai kita kerjakan? Yaitu ketika satu hari nanti Tuhan panggil kita pulang. Seperti kata Rasul Paulus, ya, bahwa aku telah mencapai garis akhir dan menyelesaikan panggilan
yang Tuhan percayakan kepada aku. Nah, disitulah baru rencana Tuhan dalam hidup kita selesai masa baktinya, ya. Nah, jadi mari kita menggunakan apa yang Tuhan berikan pada kita, kemampuan kita, ya, apa yang kita miliki, materi harta kita, waktu kita, semuanya untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan pada kita pasti untuk dijadikan saluran berkat, ya. Dan kita adalah agen-agen Tuhan di dalam memberkati sekeliling kita. Yang kedua, apa perbuatan Tuhan di dalam dia menganggap kita berharga di matanya? Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Firman Tuhan Yesaya 43 tadi katakan, aku mengasihimu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Ya, Tuhan mengasihi kita yaitu dengan memberikan anaknya Yesus Kristus. Tidak ada bukti yang lebih besar daripada hal itu. Ya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita untuk mati dari kayu salib, menyediakan jalan keselamatan bagi kita manusia. Tuhan menyatakan bukti kasih-Nya dengan mengasuh kita sampai hari ini, mengurus kita sampai hari ini. Firman Tuhan katakan, orang beriman Tuhan tidak akan telantarkan. Amin. Sesusah-susah hidup kita, tidak pernah kita sampai terjepit. Bahkan Paulus katakan, di tengah-tengah terhimpit, tapi dia tetap bisa hidup. Ya, karena apa? Karena ada pengasuhan Tuhan dalam kehidupannya. Bukti Tuhan mengasihi kita adalah Dia juga siap sedia kapanpun dan dimanapun untuk ada bagi kita. Dan Tuhan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak dapat kita tanggung. Itu bentuk kasih Tuhan sama kita. Jadi kalau hari ini kita punya pergumulan, kita merasa, aduh pergumulanku sangat berat sekali. Tetapi saudara masih bisa tanggungnya. Tuhan masih izinkan hal itu terjadi. Berarti apa saudara? Berarti kita masih ada kekuatan. Dan kekuatan itu dari Tuhan. Karena kalau kita tidak kuat dalam menanggungnya, tidak mungkin Tuhan akan berikan. Ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Seringkali kita salah berteriak, salah berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi, saya tidak kuat lagi. Tapi sesungguhnya ketika kita masih bisa menjalankannya, itu berarti kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, yang tidak sanggup kita tanggung, tidak mungkin Tuhan berikan kepada kita. Katakan sama-sama. Yang tidak sanggup kita tanggung, tidak mungkin Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, ketika Tuhan telah mengasihi kita, maka mari kita juga mau belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dimulai dari keluarga. Milikilah hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan melakukan perintah-perintah Tuhan. Satu hari paling tidak kita lakukan satu perintah Tuhan. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Satu hari satu perintah Tuhan. Tuhan, Engkau mau hidup aku berubah dalam hal apa? Nah, lakukan itu dengan ketaatan. Setia melayani Tuhan, itu bukti balasan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah suka memberi. Itu juga bukti bahwa kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Ya, karena kasih adalah memberi. Ya, ciri orang yang mengasihi adalah suka memberi. Nah, percayalah, setiap tindakan kasih Allah yang besar, demikian juga dengan kasih kita akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan pernah sia-sia. Semua akan indah pada waktunya. Bukankah tidak ada keselamatan tanpa kayu salib? Betul? Ya, tak ada keselamatan tanpa kayu salib. Dan kalau hari ini
kita harus memanggul salib kita, maka biarlah kita berdoa seperti Yesus berdoa. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Itulah kekuatan yang Tuhan Yesus peroleh, ya, sehingga dia naik ke atas kayu salib, naik ke atas bukit Golgota, dan akhirnya ada keselamatan bagi kita. Yang terakhir, apa bukti daripada keberhargaan kita di mata Tuhan? Tuhan dikatakan memberikan yang terbaik bagi kita. Kira-kira kalau ditanya apa yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita selain keselamatan? Kira-kira apa? Kebaikan yang Tuhan berikan selain keselamatan adalah keluarga. Amin. Keluarga, pasangan kita, anak mantu cucu kita, orang tua atau mertua kita. Itu kebaikan Tuhan bagi kita. Yang kedua, kebaikan Tuhan bagi kita adalah kesempatan kita bisa beribadah dekat kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan yang berikutnya pada kita adalah ingatan. Coba di sini, Opa Oma, yang paling sukar dalam menjalani kehidupan masa lanjut adalah ketika apa? Hilang ingatan. Ada di sini yang mau hilang ingatan? Tidak mau, ya. Setiap kita tetap mau sampai nanti Tuhan panggil kita, kita tetap masih punya ingatan yang dapat kita gunakan dengan baik. Nah, karena ingatan itu adalah suatu kebaikan yang Tuhan berikan pada kita, maka ingatlah yang baik. Gunakan ingatan itu untuk mengingat yang baik. Karena hidup kita terlalu singkat untuk selalu mengingat ketidakbaikan. Coba kita ukur hari ini saja. Kita lebih banyak ingat yang baik atau ingat yang buruk? Kalau kita lebih pilih untuk ingat yang buruk, maka kita sedang membuat kebaikan Tuhan bagi kita menjadi tidak efektif. Ingatlah yang baik saja dan jangan ingat yang tidak baik. Kebaikan Tuhan yang berikutnya adalah angan, harapan, ya. Angan itu berarti satu keinginan. Setiap orang akan punya semangat hidup kalau masih punya keinginan. Orang sudah patah semangatnya ketika udah nggak pengen apa-apa lagi. Nah, saya berdoa supaya Opa Oma di usia yang lanjut tapi tetap punya keinginan. Apa keinginan kita di usia lanjut kita? Ya, itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Keinginan mungkin bagi sebagian Opa Oma dikatakan, keinginanku adalah mendampingi pasanganku di dalam sakitnya sebagai bukti cintaku menepati janji setia di hadapan Tuhan. Amin. Dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sehat dan sakit. Dan Tuhan mencintai orang yang menepati janji sampai akhir. Nah, kebaikan Tuhan dalam hidup kita juga dalam hal apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Ketika kita punya kebutuhan, Tuhan tidak pernah telantarkan. Dan kita tidak perlu khawatir, karena firman Tuhan sudah katakan, perhatikan burung di udara, perhatikan bunga di padang, semuanya Tuhan beri makan, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita, orang percaya, pasti Tuhan akan berkati. Nah, jadi hari ini, yuk kita gunakan waktu untuk memikirkan apalagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita selalu memikirkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan bahagia. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh sungguh memberkati Opa Oma sekalian. Ya, sebagai penutup saya mengingatkan sekali lagi bahwa kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan memuliakan kita
Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau, bahwa sesungguhnya siapakah diri kami, manusia berdosa yang memberontak pada Tuhan, yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasih dan diselamatkan. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, Engkau telah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas salib, menyediakan jalan keselamatan bagi kami manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan senantiasa memeliharakan hidup kami sampai usia kami yang lanjut ini. Dan usia kami menunjukkan bagaimana luar biasanya penyertaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Maka biarlah kami mempunyai ingatan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga hidup kami tidak menjadi kecewa, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi hidup kami dapat kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan, mentaati Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami percaya bahwa hidup yang Tuhan senantiasa pelihara dan berkati ini masih dapat menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biar Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan dan kami sekalian diberikan sukacita, kekuatan, dan penghiburan dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami syukur dan kami berdoa. Amin.野地的花穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙。慈爱的天父，天天都看顾，他更爱世上人，为他们预备永生的路。一切需要，天父都已经知道。若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父，天天都看顾，他是全能的主，信靠他的人真是有福。Bunga baku dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang Maha Manis selalu menjaga. Manusia berharga, disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga. Bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia.
bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Kita akan memasuki acara berikutnya dalam persembahan dan kita akan naikkan pujian Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu kerja semua diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Jing ting jiu ju gu zhou, feng xian sang hao, ju bei wei wo sen gao, ju比较高，尽你财力所能，不求周报，不是主人征战，应主知道，凡为耶稣所做的门福。我在里虽微小，不住争道，这就是信心的经历爱主。Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami besar maupun kecil. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu Tuhan dan memuliakan-Mu melalui usia indah ini. Berkatilah yang mengurus keuangan supaya berkenan kepadamu. Bapa, kami juga berdoa, berikanlah kepada kami kekuatan supaya kami dapat hidup menuruti firman-Mu, karena Engkau sudah mengasihi kami. Berikanlah penyertaan-Mu Bapa, supaya kami boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan penyertaan Tuhan dari hari ke hari sampai pada hari ini, sehingga kami boleh berhimpun kembali dalam persekutuan usia indah. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat-Mu, dan juga tadi kami sudah melaksanakan Zoom di mana kami boleh bertegur sapa, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu selama seminggu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, juga kami mau membawa kesehatan oma opa. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakit dan kelemahan tubuh yang mereka derita, sehingga mereka juga mulai merasakan damai sejahtera sukacita dalam kegiatan mereka sehari-hari. Tidak lupa kami berdoa juga bagi kesehatan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan menjamah sakit penyakit serta kelemahan tubuh yang diderita, sehingga mereka juga boleh mendapat kondisi yang prima dalam menjalankan pelayanan mereka sehari-hari. Tuhan, juga kami membawa keharmonisan tim
hamba-hamba Tuhan KPMRI dalam menjalankan visi misi KPMRI dan penuh dengan hikmat Tuhan. Tuhan juga kami membawa rencana perjamuan kasih usia indah yang akan diadakan tanggal 7 Oktober. Kiranya Tuhan ikut campur tangan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Tuhan juga kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya juga Tuhan menjamah pemerintahan Jokowi beserta jajarannya untuk menjalankan sisa pemerintahan yang tinggal 2 tahun ini untuk berjalan dengan baik dan juga mempunyai integritas ya Tuhan. Tuhan juga sebentar lagi tahun 2024 pemilu akan diadakan, kiranya Tuhan mengirimkan anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mempunyai integritas yang tinggi untuk membangun Indonesia lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan dikenal Tuhan. Tuhan, belakangan ini akibat kenaikan BBM, harga barang-barang juga naik, kiranya pemerintahan Jokowi beserta jajarannya boleh mendapatkan hikmat dan solusi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terpujilah namamu ya Bapa. Doa dan syukur yang jauh dan sempurna ini kami mau panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai di sini persekutuan kita. Kita akan berjumpa lagi pada Jumat di depan. Selamat hari Jumat, selamat melakukan firman Tuhan. Dadah.